Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Nurul Ihsan, Bapak Sutarno Sarjana Ekonomi beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Pangkalan Balai, Bapak Abdullah Sandi Sarjana Sosial. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin 3, Bapak Saibi SAG MSI. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Ustaz Bapak Taharudin SPDI, penceramah kita pada malam hari ini, serta Bapak Ibu hadirin, para undangan sekalian, penjemaah jurusan yang insyaallah sudah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dari utama puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat nikmat hidayahnya pada kesempatan malam hari yang bahagia ini kita dapat bersama-sama hadir bertatap muka, bersilaturahim di Masjid Nurul Ihsan yang kita cintai ini, dalam rangka kita menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1440 Hijriah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara ini nantinya dapat kita ambil hikmahnya tentunya dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak penceramah. Tentunya kita hening, kita fokus Pak ya pada acara pada malam ini untuk mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Taharudin Sarjana Pendidikan Islam. Yang kedua kalinya saat salam marilah bersama-sama kita curahkan, kita sanjungkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, serta sahabat dan pendengar setia, baik yang terdahulu kita yang hadir pada malam hari ini maupun yang akan datang. Tentunya kita tunggu sifat beliau dari dunia sampai ke yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menyingkat waktu akan kami bacakan susunan acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1440 Hijriah yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Nanti akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tausiah ataupun ceramah agama ataupun ceramah mengupas masalah hikmah maulid yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Taharudin SPDI. Kemudian acara yang kelima adalah doa penutup. Untuk doa ini nanti mohon kepada Bapak Ustaz Ahmad Solihun untuk memimpin doa pada malam hari ini. Untuk yang pertama kita langsung saja masuki acara, yaitu acara pembukaan. Untuk hal pembukaan ini untuk memberkahnya marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat dari Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori, yaitu Saudara Ipan. Kita tanya dari Kota Pangkalan Balai. Pada Saudara Ipan kami persilakan. Yang ini ya? Salah. Ya, kita dua siji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Allah. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. Allah. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين. ليجزي الله
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Lepas dulu dah. Sikok. Ya, Bapak sekalian, demikian tadi kita simak bersama pembacaan ayat Al-Quran. Kalau mendengarnya Pak terasa merinding Pak bulu-bulu ya. Kalau yang baca Al-Quran dan keren Pak ya, suaranya bagus ya. Kemudian takbirnya juga bagus. Mudah-mudahan bisa tular ke kampung harapan kayak yang jemaah-jemaahnya. Bapak sekalian, dengan terdengarnya pembacaan seperti tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan baik kepada pembaca, kita yang mendengarkannya, terutama tentunya kepada kaum muslimin muslimat kepada saja berada, mudah-mudahan kebaikan dan cara pada malam hari diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu sambutan atau acara ketiga maksud kami, yaitu sambutan yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Masjid Darul Ihsan, yaitu yang dalamnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Sutarno Sarjana Ekonomi. Kepada Pak Sutarno Sarjana Ekonomi kami persilakan. Pakai dulu bah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Taharuddin Sakyam SPD yang kami hormati, Bapak Haji Saidi SAG, Bapak Lurah, seluruh bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan yang kami hormati. Alhamdulillah, yang pertama mari kita menjadikan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi barokah, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih bisa bersama-sama bersilaturahmi di ruangan Masjid Darul Ihsan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat seiring salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita sebagai penganutnya kita tunggu syafaatnya di dunia sampai di akhirat. Amin. Yang ketiga kalinya, bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya kedatangan bapak-bapak, ibu sekalian ataupun apa yang telah disediakan oleh panitia kurang berkenan. Untuk itu saya mewakili daripada panitia pengurus masjid memohonkan maaf kepada bapak-bapak ibu sekalian. Yang terkhusus pada malam hari ini adalah kepada Bapak Ustadz Taharuddin Sakyam, mohon maaf karena pada malam hari ini adalah malam majelis taklim. Untuk itu
ditimbrung dari seluruh jamaah biar kumpul, biar banyak, ditambahi jamaahnya. Mudah-mudahan bisa terpanggil untuk mengikuti ataupun memenuhi ruangan masjid ini di dalam majelis taklim untuk malam Selasa. Selanjutnya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, intinya nanti bisa kita jalankan di dalam kehidupan bermasyarakat, menambah wawasan kita, menambah pandangan di dalam menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Daharuddin Sayyad SPDI. Mudah-mudahan kita semuanya akan memanai apa yang beliau sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baru kali ini ada musim penyakit yang kita tidak tahu dan kita bisa berkumpul bersama-sama. Insya Allah baru kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar, acara-acara yang seperti ini bisa tetap kita lanjutkan. Namun dari anjuran pemerintah kita masih tetap harus kita jalankan agar kita mematuhi aturan-aturan dari pemerintah. Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan dengan diadakannya syiar Maulid Nabi Muhammad SAW ini bisa menggugah dari warga masyarakat Kampung Harapan khususnya, karena isi daripada masjid ini adalah banyak diisi oleh orang-orang musafir. Untuk itu kita jangan kalah dan kita jangan ketinggalan daripada orang-orang yang berniat baik. Untuk itu Bapak-bapak sekalian, meringkas waktu, mohon maaf sekiranya itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Yang cilik pak, gede tak usah. Kira-kira. Dicekal lah. Ya, selanjutnya sekalian, jadi sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Pangkalan Banai kepada yang terhormat Bapak Abdul Asani Sarjana Sosial, kami persilakan. Ya Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Masjid Nur Ihsan beserta pengurusnya, dan yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin 3 Bapak Soebi SAD MSI, dan yang kami hormati Bapak penceramah kita Bapak Harudin Sarjana Pendidikan Islam. Selamat datang Pak di Masjid Nur Ihsan. Dan yang kami hormati Ketua RT, Ketua RW dalam lingkungan Kelurahan Pangkalan yang sempat hadir, dan yang juga pada pengurus-pengurus masjid, jaknya ada dari Masjid Muria, ada dari Masjid Al-Falah, dari Masjid yang Al-Fatih yang dari Bantuan Kuwait yang siaran Kinado namanya sini. Dan yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Mito, Nyonya kami Bu Rita Ariani dari belakang tempat hadir. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah
yang mana seyogyanya pada malam hari ini juga sebenarnya Ibu Camat yang dikasih undangan juga dari Tuan Wajib yang menitip pesan kami, karena pada malam hari ini juga ada pelantikan pejabat di Kabupaten Banyuasin. Kami tadi nunggu juga, dapat belum? Caranya pelantikan yang malam hari ini itu pejabat eselon 2. Nah kami tadi nunggu juga jam setengah 5 jam setengah 6 di kantor camat tadi, kalau dapat undangan juga di Swadir atau Pak RT tadi. Tapi alhamdulillah masih malam ini pelantikannya untuk pejabat kepala dinas ada 11 kalau tidak salah. Cuma Ibu Camat berpesan kita tetap masih dalam suasana karena masih COVID, kita tetap memegang atau menjalankan 3M, masih harus memakai masker, menjaga jarak, dan mengukur suhu. Yang mana selama ini kita sudah dilanda COVID ini, ya mungkin untuk PHBI peringatan hari-hari besar Islam malam ini yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah, yang mana yang akan tausiahnya akan disampaikan oleh Ustaz Pak Harudin Sayang. Masih keluarga kami, masih minum, kalau masuk Sunda sama itu minum, dia kakak dia aku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mana sesuai dengan pesan Ibu Camat, karena ada malam ini yaitu program Bupati yang ke-7 Banyuasin religius, yang itu maghrib mengaji dan juga mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, yang mana program Bupati 7 program itu yang pertama Banyuasin bagus infrastruktur, yang mana alhamdulillah untuk Kampung Harapan dengan adanya dana kelurahan siringnya bagus, depan siringnya kami bangunkan di depan itu 200 meter, sisanya 70 meter kami bangunkan di Dusun Baru, dan yang tahap kedua pembangunan jalan di Manus RT 32 untuk dana kelurahan. Yang kedua Banyuasin Prima, layanan prima, kami tetap melaksanakan pelayanan di kantor lurah itu, yang mana kami tetap asal masyarakat yang datang ke kantor kami tetap kami lakukan pelayanan publik. Yang ketiga Banyuasin Sehat. Yang keempat Banyuasin Cerdas, Petani Bangkit. Nah inilah yang layanan terbuka. Yang ketujuh ini Banyuasin religius, itulah yang masih didengarkan oleh Bapak Bupati kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, yang mana kami dari pemerintahan sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus maupun adik-adik Irmas ini banyak dalam masjid ini. Adik-adik Irmas terima kasih masih banyak untuk mendengarkan tausiah ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Tarun ini manfaat bagi kami ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mana kami dari pemerintah kelurahan ada beberapa hal lagi yang kami sampaikan, terutama ini mulai musim hujan, musim panas, kita jangan membakar kebun. Tadi menurut informasi ada di RT 38 Pak RT ada tadi membakar kebun, kabarnya jam 5 tadi. Allah disampaikan tadi ada yang menelepon saya ke warga itu, ada yang membakar di dekat rumahnya Pak Usni almarhum, ada membakar hutan. Ya ada ke kami tadi sudah WA ini, kalau baca jangan, karena membakar hutan ada undang-undangnya, ada denda. Alam redak lemahnya kita, masyarakat kita maka kebun kita dewe kaget masuk penjara itu. Karena sudah ada yang terjadi membakar kebun kita 3 malam, tidak tidak cuma merewangi kawan piket di polsek situ. Ada lemak itu dari malam Jumat, hari Kamis, hari Senin baru dikeluarkan kawan, minta surat pernyataan dari lurah, camat dan kami baru dilepas. Nah kalau baca jangan, kalau bisa itu perlu baik
Kalau menurut uang dulu kalau membakar kebun dibakar itu memangnya buku, iya itu menurut kita. Karena untuk Banyuasin ini spot di Flores itu jangan dibakar kebun. Kita membuat apa? Untuk depan sapi itu, untuk supaya ada nyamuk itu sudah dapat spotnya di Flores itu. Itu jadi kami mengharapkan bapak-bapak ibu yang berada di Kampung Harapan keliling, ya. Jadi kami mengharapkan kalau membakar kebun itu jangan dibakar. Dan juga kami mengharapkan ini mulai musim hujan. Kalau besok aku yakin kalau keliling ini kompak ya. Kalau untuk gotong royong kompak, dia komis, dia gotong royong kompak. Tolong pelihara siring yang kita itu jangan sampai ada rumputnya nyebrang ke jalan, nggak lemak gitu. Bangunan itu dana kelurahan, bukan APBD kita Banyuasin kan? Jadi untuk dana kelurahan kami mengharapkan tolong pelihara, karena kami terpanggil waktu itu waktu musim hujan di WA oleh Pak RT Banyu dari Bogor nyebrang ke jalan. Pas itu pada beneran bagus kebangun dari depan situ. Jadi karena masjid kita ini tiap Jumat yang jemaahnya bukan di sini banyak, jadi kami rasa malu kan. Jadi kami bangun 200 meter yang siring kiri kanan. Nah yang untuk selanjutnya kaki kita bertahap, karena ke belakang sana masih banyak yang belum kan. Jadi kita bertahap pembangunan ini tidak bisa kita langsung bangunkan serentak. Sama dengan pembangunan jalan, alhamdulillah untuk Pangkalan Balai jalan Talang Gebang dari Simpang Talang Gebang itu 1,6 sekilo lebih, hampir 2 kilo sudah dia corot mik. Dan juga di daerah dalam sana Karangpetai juga dapat 100 meter lebih. Jadi alhamdulillah untuk pembangunan tahun ini sesuai dengan infrastruktur bagus oleh Bupati itu. Dan kami juga mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu bagi yang belum membayar PPP, kami ingatkan saja nih, karena sudah tanggal 30 September sudah lewat. Yang belum alur-aluran, karena siapa yang nggak bosan di kantor pak nak buang pasti nanya bukti lunas. Karena kalau tidak dibayar pak kena denda. Tahun depannya tidak keluar SPPT, alam sayangnya tanah bapak lah terdaftar nak buat baru lagi. Karena ada yang nggak bayar 2019, 2020 tidak keluar pak SPPT. Nah uang itulah yang untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Karena waktu rapat kami tanggal 19 Oktober tadi, bahwa pencapaian PPP Kelurahan Pangkalan Balai dari target 150 juta baru tercapai 59%. Berhubung tadi ada program dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Kabupaten Banyuasin yang tadi dapat BLT 3 bulan sampai ke 6 bulan, sekarang sudah meningkatkan ada UMKM tadi jadi pengusaha kecil galau. Jadi banyak yang mengusulkan UMKM, usaha kecil dan menengah. Jadi usaha galau, alhamdulillah. Yang bantuan Bupati 3 bulan tadi dia bisa membuka usaha online makanan banyak, hampir 1000 lebih. Yang untuk Pangkalan Balai saja, Kelurahan Pangkalan Balai yang mengurus SKU surat keterangan usaha itu 1000 lebih. Nah dengan yang itu kami karena juara pencairan kami minta tolong lunasi PPP. Ya mungkin alhamdulillah kami belum ingat berapa persennya meningkatnya dari 59 tadi. Karena usaha kecil tadi ya kami tetap minta bukti lunas PPP kan. Jadi mungkin hampir 60% lebih alhamdulillah. Tapi Bu, ini ada program dari pusat lagi, bakal pendataan fakir miskin, tak kenal miskin lagi ini. Iya, karena ada undang-undang nomor 13 tahun 2011
Permendagri nomor 28 2017 dengan Permen SOS nomor 3 tahun 2019. Nah, ada verifikasi lagi data fakir miskin, tak benar lah jadi miskin lagi ini banyak kan? Ya karena kakek Pak RT, aduh, karena sudah ada lampu yang kan kakek nak verifikasi lagi. Nah ini pengusaha dia nak miskin lagi karena ada nak di cross check lagi data kebenarannya ini. Jadi kami beritahukan ini kalau bisa jangan, karena itu ada dendanya. Tak boleh apabila yang memanipulasi data. Jadi tak boleh. Ya kalau lah memang sudah memang istilah orang lain jangan lagi nak aku miskin. Jangan, aku bagi anak dulu miskin Tuhan. Iya, masuk udah lah sudah jadi usaha. Aku tuh sebabnya yang minta keterangan usaha, aku minta fotokopi, tolong difoto usaha nih. Jadi aku usaha ini ada yang jual apa pentolan. Nah, yang usaha bapak kamu pentolan, foto. Ada yang di sininya, kami Pak jual Yakult, foto. Yang jual apa online, makanannya ini Pak. Kami itu kalau pesan ada 10 kotak, ada apa 10 kotak foto. Ini yang penting buktinya kami mengeluarkan SKU itu tidak mudi. Dan sekarang dari Kopindak itu sudah membuat ada edaran pernyataan situ yang untuk peraturan baru. Yang susulan sampai sekarang aku masih ada yang musuh dari kantornya. Ada pernyataan di situ apabila istilahnya dia temudi dalam arti kata pernyataan di situ bahwa kita ini bukan cuma utang. Nah jadi hati-hati Ibu, di situ ada belangkunya bahwa di isi pernyataan memang benar ada usaha apabila mudiga itu bahwa duit yang nak dijual menjadi utang. Nah itu jadi kami sampaikan jangan jadi salah. Nah untuk pencairan itu bukannya kami, bukannya ini, itu Bank BRI. Kabarnya dulu kalau memang ada tuh pinjaman ada saldo 3 juta di situ, tak macam cair. Jadi kakek jangan nyala ke waktu mah BLT, nyala kelurah, nyala ini, nyala Pak RT. Nah kami sampaikan ini karena sudah ada edarannya. Jadi jangan sampai kakek Ibu usul ini perasaan cairan itu belum tentu karena ikuti verifikasi walaupun itu duit nak dijual itu cuma kalau memang dia pinjaman yang udah cair karena banyak yang masyarakat ngaku ini kawan aku itu cair kami belum. Nah itulah karena nur informasi belum dari pihak bank itu minta nomor HP. Kalau di WA aku kamu lengkapi berkas berarti itu bakal cair itu. Jadi kakek jangan sampai ibu-ibu lah menunggu apa sudah dari kami tadi lah cengki cair itu belum tentu Jadi kami berharap ibu bersabar itu. Jadi itulah sambutan dari kami dari selaku pemerintah. Mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz ini. Semoga apa yang disampaikan mendapat berkah, mendapat syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah salam dari kami. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sing panjang, Mbak. Jangan sing kabel panjang nih. Iki ora. Kayak kelapa penceramah. Bapak Ibu hadirin jemaah besar yang kami hormati, ini tadi kita sambutan dari Bapak Lurah Pakar Balai yang pada intinya kalau kami simpulkan yang pertama adalah bahwa acara kita pada hari ini adalah termasuk program Banjarmasin Prima, yaitu Banjarmasin religius ya. Kemudian himbauan untuk membakar hutan, jadi masuk musim hujan mendapat uraian, jadi bakar sekong bakar juga keluar asapnya bakar uraian dan bakar api ya. Nah kemudian yang ketiga adalah
masalah bayar PBB Pak ya. Jadi kalau bangunan lancar Pak, PBB juga harus kita bayar. Jadi dari Pak Lurah ya. Jadi mudah-mudahan dapat diindahkan oleh semua masyarakat. Tentunya kita mengharapkan masalah PBB jangan disepelekan karena urusan kelurahan itu tanda darurat PBB harus ada Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini apa yang saya katakan tadi dapat kita laksanakan. Tentunya sebagai warga masyarakat tentunya harus patuh dan taat pada pajak yang diberikan oleh pemerintah. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita masuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Taharudin, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Bapak Taharudin kami persilakan. Sibuk Pak Ketua lagi. Sambil minum. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kelurahan Pangkalan Balai, khusus daerah Remilik atau Kampung Harapan. Semoga semuanya Bapak Ibu hadirin yang mulia, para jamaah sekalian senantiasa kita dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus yang kita hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin 3, Al-Ustaz Mukarram Kiai Haji Pak Sayyidi SAG MDSI, bos kami di KUA, karena saya juga sebagai penyuluh agama, maka saya bawahan beliau. Saya juga penyuluh informasi publik, saya juga Imam Al-Amir, saya juga guru Ponpes Nurul Iman, saya juga guru Ahlul Qura, saya juga pembina 12 majelis taklim. Jadi Pak Lurah yang kami hormati, Pak RT, Pak RW juga ngubang aku nih sehari-hari siang malam. Alhamdulillah ya, ditemani pemuda-pemuda hijrah, bahkan orang tua yang hijrah, Masya Allah, Mang Hajar ini di komunitas kami Biker Subuh Banyuasin, bahkan membentuk ortom baru kita, ada Laskar Membela Ulama ya, yang selalu menemani perjalanan dakwah kami selama bulan Maulid ini, lalu minggu ini keliling Banyuasin. Alhamdulillah. Jadi kita bukan hanya slogan, tapi yang betul-betul sudah menjalankan program Banyuasin Religi. Bapak Ibu hadirin yang mulia, pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berotot, jangan pernah berkeluh kesah. Hujan bersyukur, panas bersyukur, buntu bersyukur, tak buntu Pak Lurah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikah, dapat jodoh yang luar biasa, bersyukur. Belum boleh, masih jomblo, tetap juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Adik-adik yang mulia, sebelum kita lanjut ya,
kajian kita, bahasan kita tentang Maulid Nabi ini. Mari sama-sama kita senandungkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pakai yang versi mana gitu saya ini? Ya, yang agak slow baik ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menunjukkan ekspresi kita, Pak Lurah, menunjukkan ekspresi kita, cinta kita, mahabbah kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah meninggalkan kita 15 abad yang lalu. Tetapi meskipun kita tidak pernah jumpa beliau, Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita tidak pernah menyaksikan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya ketika ada orang yang kepalanya botak, gondrong, ya, bubul, tujuan lalas, dipegang oleh Rasulullah, saat itu rambutnya langsung tumbuh. Tidak pernah kita saksikan mukjizat beliau yang mulia itu. Ketika beliau menanam pohon kurma, biasanya 5 tahun, 6 tahun, bahkan lebih baru berbuah, Pak Walija. Hari ini beliau tanam, tahun depan lah berbuah. Berkah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya beliau satu-satunya orang sejak kecil senantiasa dinaungi oleh awan. Di Arab sana panas luar biasa kalau siang, 40 derajat lebih, terkerisik ngerai bu, ya, diterpa panas yang sangat dahsyat itu. Dan kalau malam, kalau pagi itu dingin luar biasa, sampai-sampai mohon maaf tayyidong kering jadi mak belik. Ya, Pak Walija sudah umroh, ya, Pak Zaibi juga sudah haji. Sudah haji aja? Oh, baru umroh beliau ya. Itu mak belik. Suasananya sangat ekstrim. Makanya daerah Arab itu disebut sebagai daerah Tihamah. Ya, Tihamah karena cuacanya sangat berat, sangat ekstrim. Kalau panas, panas nian, kalau dingin, dingin nian. Ya, tak sanggup mandi pagi. Apalagi yang tak biasa bangun pagi untuk sholat subuh. Nauzubillah, ya, akan merasakan kesulitan yang amat sangat luar biasa. Beliau satu-satunya orang yang senantiasa diiringi awan kemanapun berjalan, maka beliau tidak merasakan cuaca ekstrim seperti itu. Biasa saja bagi beliau, panas tak panas, dingin pun, ya, dingin yang standar bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di sini menunjukkan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tidak pernah melihat beliau, meskipun kita tidak pernah menyaksikan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, lupanya apa Pak Ketua ini tadi, Masya Allah, ya, Pak Ketua Masjid Nurul Ihsan, yang alhamdulillah sudah menjadi wasilah, ya, pertemuan kita, dan sudah lebih kurang 4 tahun Pak, ya, majelis ta'lim di Nurul Ihsan ini berjalan, dan alhamdulillah jamaah dari mana-mana Pak, bukan hanya dari Remiling sini, tapi juga ada dari Lubuk Batu, ada juga jamaah dari Masjid Jumhuriyah, ada dari Mulia Agung, Kayu Arab Kuning. Ini Bujang Mulia Agung, termasuk ketua Bujang Ustadz Mugi Harso, ya. Alhamdulillah, ya, kami diizinkan untuk taklim di sini Pak Saibi. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus berkembang, bertambah jamaahnya, sehingga memang betul-betul terwujud Pak RT, ya, Pak Lurah, bahwa Banyuasin betul-betul adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang religi, kata Pak Bupati itu. Masyarul hadirin rahimakumullah. Maka dalam rangka cinta kita hadir di sini, wujud ekspresi cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul dah tanya, Bu,
Cinta beliau luar biasa. Dari hidup ya Rasul, yang menjadi kesusahan beliau adalah kita. Selamat apa tidak, beriman apa tidak, itu yang menjadi kesusahan beliau. Ketika beliau wafat, saat sakaratul maut, padahal beliau dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad. Apa pilihannya? Wafat sekarang atau dipending wafatnya. Itu hanya diberikan kepada Rasulullah. Pak Iskandar, ada pejabat gitu juga ya, di Damkar sana ya, calon kasat masa depan ini, ganti Pak Indra mungkin ya, insyaallah. Ustaz Solehin juga. Rasulullah diberikan pilihan, mau meninggal atau mau nanti meninggalnya. Kalau gitu Pak Saibi, kalau diberi pilihan itu, mana aku masih nak panjang umur ya Pak MC gitu ya, man mugi kunaso pasti kaget ya, ngapa belum begini ya kan. Nah kalau ada gadis-gadis di sini, laju lah, ini calon mantu idaman ini, masya Allah ya. Ada pengusaha muda juga, Gus Oman, itu masih bujang juga, cuma banyak kantinya rewangnya biduan. Rasulullah diberikan pilihan, mau mati atau tidak. Tapi Rasul tidak mentang-mentang. Meskipun beliau diberi fasilitas seperti itu, beliau tidak memilih kaget bayi mati. Beliau tetap ya, kalau memang sudah ketentuan Allah, beliau tidak mau diberikan fasilitas seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau tetap memilih untuk meninggal karena memang sudah tiba ajalnya. Nah, di saat sedang sakaratul maut yang beliau sebut, Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita ummati 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 ya, makna kaki umatku sepeninggal aku, itu yang menjadi kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat, singkat cerita, nanti ketika hari kiamat ya, bumi ini rata seluruhnya, tidak ada bukit, tidak ada lubang, seluruhnya rata dengan tanah ya, rata semuanya, tidak ada jegal-jegulnya, tidak ada naik turunnya, rata betul. Dan semua makhluk saat itu sudah binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk Allah yang bernyawa, kecuali yang diinginkan oleh Allah masih hidup, itu yang masih hidup. Yang lain seluruhnya binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dibangkitkan pertama kali, yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pusara beliau bercahaya, dari situlah malaikat Jibril dan Mikail tahu bahwa itu makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Masjid Nabawi tidak ada lagi pada saat itu. Ya, Masjidil Haram, apalagi masjid kita Nurul Ihsan ini Pak Ketua, tidak ada lagi. Semua sudah rata dengan tanah. Sehingga keliling malaikat Jibril mencari makam Rasulullah. Tapi mudah nyirani makam Rasul karena ada cahaya yang memancar dari dalam makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangkit ya dari makamnya, dari kuburnya, dan beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ayu yaumi hadza?" Hari apa ini ya Jibril? Maka beliau menjawab, Jibril menjawab, ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kiamat. Ini hari kiamat. Ini hari pembalasan. Ini yaumul hisab. Mendengar kalimat ini hari kiamat, Rasulullah bergetar dan beliau berucap, bertanya kepada Jibril dan Mikail, "Ya Jibril, aina ummati?" Di mana umatku wahai Jibril? Wa kaifa ummati? Dan bagaimana kondisi mereka, selamat apa tidak? Ya, pada hari kiamat ini, pada hari pembalasan ini, susah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi sore baru saya share, tadi siang kalau tidak salah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada padang mahsyar nanti adalah orang yang paling sibuk keliling. Ngapu? Nyari umatnya, menyelamatkan umatnya, nolong umatnya, karena beliau sangat cinta kepada kita, umat beliau yang mungkin banyak kekurang ajaran ini. Salawat jarang, semayang tidak, makan nak lemak, tidur nak nyenyak, bini nak banyak, belagak pula, bayang tak ada, mati nak masuk surga. Gawe itu ini Pak Ketua. Rasul masih mikirkan gitu Pak. Maka jangan kita jadi hamba Allah yang kurang ajar. Jangan jadi umat Nabi yang tak tahu terima kasih. Cinta Nabi tak usah tanya. Cinta kita ini yang mak mana?
Sudahkah setimpal? Ya, sudahkah kita balas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan cinta Nabi hanya bertepuk sebelah tangan. Tak lemak Pak Saibi, Pak Sai ya. Kalau ini Pak Saibi, kalau itu Pak Sai Razi bukan. Sai juga. Masya-Allah. Tak lemak cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, itu tolak upen Pak Saibi ya namanya itu. Tolak upen. Kita ngajak nikah, tina tak galak. Tina ngajak nikah, tubuh yang tak galak. Nah, itu tolak upen namanya itu. Ya. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak solawat. InsyaAllah cepat nikah yang buntu-buntu yang jomblo ini. InsyaAllah. Amin, amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka mana cara kita menunjukkan cinta kita, mahabbah kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak dua cara. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa yang cinta sesuatu, cinta seseorang, pasti dia akan banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Cinta Allah, banyak zikir. Cinta Rasulullah, banyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salawat lagi kita. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, agak cak nyinden dikit lagunya tuh Pak Ketua ya. Maklum di sini banyak orang Jawa ya, tapi kita satu saudara umat Islam, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, semua kita bersaudara. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah, jadilah umat Rasulullah yang berdulur, yang bersaudara, yang baik, yang tak mudah sakit hati, yang tak mudah tersinggung, saling memaklumi kekurangan kesalahan saudara kita masing-masing. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman kita sampai kita punya sikap, punya perasaan mencintai orang lain, mencintai saudara kita seiman, seagama, setanah air, sebangsa, senegara, sama-sama manusia, walaupun beda kebangsaan, walaupun beda suku, walaupun bahkan beda agama, kita cinta saudara kita karena sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang diwujudkan, kata Imam Nawawi, saudara kita yang muslim, yang taat, yang rajin ibadat, kita doakan dia istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum taat, yang belum rajin ke masjid, yang belum galak hadir di majelis taklim, kita maklumi, sambil terus kita dakwahi, kita doakan semoga mereka terbuka hatinya, semoga mereka sadar, semoga mereka taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa kebencian sedikit pun walaupun dengan orang yang ahli maksiat. Nauzubillah. Bahkan sampai diajarkan orang kafir pun tidak boleh kita benci. Kekafirannya kita wajib tidak setuju. Kemusyrikannya wajib kita tidak senang. Karena senang dengan kekafiran kafir, ya, cinta dengan kemusyrikan musyrik. Tapi orangnya bukan perbuatannya kita benci. Orangnya kita berharap semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sadar, masuk Islam, dapat hidayah. Maka jangan benci orang sejahat apapun dia, itu dulur kita. Musuh kita bukan manusia walaupun manusia yang jahat. Musuh kita adalah nafsu kita yang harus kita kendalikan. Karena nafsu kita bagaikan kuda binal, bagaikan anjing gila, bagaikan gerobak borok sapi gila yang harus dikendalikan. Itu nafsu yang musuh kita, bukan manusia, bukan orang lain. Atau musuh kita adalah setan sesuai dengan sabda, sesuai dengan firman Allah, ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah setan, jangan melok gawe setan. Asak gawe tak benar pasti gawe setan. Jangan melok-melok.
dan setan itu adalah musuh kita yang nyata, musuh kita yang jelas-jelas. Maka jangan salah pilih musuh. Ini kadang-kadang sesama ustadz bermusuhan, na'udzubillah. Sesama pengajian bermusuhan, na'udzubillah min zalik. Itu salah pilih musuh. Kita berdulur, kita bersaudara. Kunu ibadallahi ikhwana. Dan Islam mengajarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini intisari ajaran Rasulullah. Ya, inilah hakikat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus untuk menjadi rahmat, penebar kasih sayang, penebar mahabbah, cinta ke seluruh umat manusia, bahkan ke seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyimpan dendam, benci, luwat, tak setuju, ringam dengan makhluk Allah. Jangan. Semua ciptaan Allah wajib dikasih. Tak setuju, liwat ke baik. Doakan supaya dia sadar. Ada satu kisah hadirin yang mulia, betapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kelembutan cinta kasih sayang. Jadi ada orang yang ahli maksiat pada masa Nabi Musa alaihi salam. Karena dia ahli maksiat, Bapak Ibu hadirin yang mulia, ketika dia meninggal, tidak ada satupun orang yang ngurus jenazahnya. Akhirnya jasadnya dibuang ke tempat sampah oleh kaumnya, umat Bani Israel. Jadi Pak Saibi, masih mending kita orang Islam, walaupun ada orang mati bunuh diri masih diurusi. Pak Lurah ya, Pak RT, walaupun ada orang yang mati di atas perut, ya, la ilaha illallah, na'udzubillah, mati di atas perut. Kalau keluarganya malu nak ngakui dia, di perut bukan uang rumahnya, perut uang lain. Ya, mati lagi zina, masih diurus. Karena dalam hakikatnya, dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar tetap muslim, bukan kafir. Walaupun bunuh diri itu dosa besar, dia tetap muslim, cuma muslim yang nakal, muslim yang maksiat. Jasadnya, mayitnya tetap wajib diurus, tetap wajib dimandikan, tetap wajib dikafani, tetap wajib disolatkan, tetap wajib dikuburkan. Urusan dosa dia, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup masih wajib ngurus jenazahnya. Maka kita tidak ingin ada orang yang menelantarkan jasad, ya, manusia yang meninggal dunia, apapun gawenya, walaupun tak benar. Nah, umat Bani Israel kejam mereka, Pak. Ahli maksiat, jasadnya dibuang ke tempat sampah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Saking luwatnya dengan ahli maksiat ini. Nah, kita tidak boleh. Jadi sudah saya sampaikan. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, ya, wahai Musa, datang ke kampung di sana sudah meninggal waliyun min auliyai. Qad mata waliyun min auliyai." Musa, datanglah ke kampung Harapan mungkin, ya. Di sana ada waliku, kekasihku, hambaku yang baik. Kalau disebut wali itu hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia waliku, datanglah ke sana. Nabi Musa langsung datang ke kampung itu, dan ternyata setelah bertemu dengan masyarakat, komen masyarakat jauh berbeda dengan firman Allah tadi. Masyarakat ngomong ini ahli maksiat, Allah berfirman ini walinya. Akhirnya Nabi Musa munajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, aku bingung harus bagaimana. Ya kan? Maka Allah berfirman, Musa, benar kata kaumnya, memang dia ahli maksiat. Memang dia orang yang bejat, dia orang nakal, tak pernah sholat, tak pernah ibadat. Tetapi menjelang kematiannya, di saat-saat sedang susah menjelang kematiannya, dia dewe andak kati yang ngerewang dia. Karena keluarganya malu punya keluarga yang nakal. Kawannya menjauhi dia. Yang ngajak nakal tadi beleringil. Dia tinggal sendirian, tidak ada yang menemani, dan di saat itu dia sedang berputus asa, dan dia munajat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Maka kita harus husnuzon. Jangan-jangan yang nakal tadi sebelum meninggal dia taubat. Kita kan tidak tahu. Maka kita diajarkan dalam Islam untuk senantiasa berbaik sangka kepada siapapun makhluk Allah, walau nakal manalah, tetap baik sangka kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa munajat sang ahli maksiat ini? Ya Allah,
tolong ampuni dosaku, salahku, aku sadar aku tak kalau ibadat, aku sadar aku banyak maksiat, siang malam melakukan maksiat, banyak orang yang menjadi korban kejahatan diriku, tapi aku sadar ya Allah, aku ni pengen taubat, cuma kawanku banyak yang jahat, kawanku banyak yang nakal, jadi begitu aku nak taubat diajak lagi oleh kawan tadi melakukan kenakalan-kenakalan. Maka ini tugas kita baik subuh, jangan jauhi ahli maksiat, dekati mereka, rangkul mereka, dakwahi mereka, ajak untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunggu tangan kita, jangan musuhi. Jangan ngajak yang rajin ke masjid baik. Itu gampang, itu mudah. Maka tugas saya ngisi majelis taklim ini gampang Pak RT. Yang ragap ke masjid yang aku ajari, tapi di luar sana banyak yang belum ke masjid. Itu ladang dakwah gitu. Jangan pernah membenci orang-orang ahli maksiat. Kalau mereka taubat, mereka yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mungkin, maka jangan sombong. Kadang-kadang kita rajin ke masjid, kita riak, kita ujub, kita sum'ah, kita sombong, merasa pintar, merasa alim, merasa soleh. Perasaan inilah yang membuat Allah tak senang sama kita. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka Allah kasihan tengok dia. Berotoan lagi dia, ya Allah, aku pengen taubat, aku pengen kembali, aku pengen ibadat, cuma ya setan senantiasa menggoda aku siang malam, bisikan yang tak benar. Ya, terus yang ketiga, ya Allah, ya, aku ni sebenarnya cinta dengan orang-orang saleh. Ya, maka kalau ada orang soleh bertamu ke rumah, atau ada orang soleh minta sumbangan untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya, aku dulukan mereka, kawan-kawanku tadi ku singkirkan dulu, ngimbang dulu. Ada kiai, malu dengan kiai, malu dengan ustaz. Walaupun aku tak rajin semayang, walaupun aku tak rajin ke masjid, tak lemak. Ya, kalau ketika dia sedang maksiat tadi, ustaz lewat, dia ngimbang, malu dengan ustaz, karena kagum hormat dengan kiai, walaupun dia belum jadi orang baik. Nah ya Allah, kalau memang cintaku tulus, ya, kasihku tulus, senang dengan orang-orang soleh tadi, tolong ampuni aku ya Allah. Allah kasihan tengok. Dan satu lagi, munajat dia kepada Allah di saat detik-detik terakhir kehidupannya. Ya Allah, aku memang sadar aku banyak dosa, aku ahli maksiat ya Allah, cuma kalau engkau mengampuni diriku, yang senang, yang bahagia, yang gembira adalah para nabimu, para rasulmu, para kekasihmu, para walimu. Sementara kalau engkau tidak mengampuniku ya Allah, dan akhirnya aku masuk neraka, siapa yang paling senang? Siapa yang paling senang kalau ada manusia masuk neraka? Bukan nabi. Tetapi yang paling senang kalau ada orang ahli maksiat, tetap dalam kemaksiatannya, tak taubat sampai matinya, akhirnya dia masuk neraka. Yang paling senang adalah iblis dan bala tentaranya. Maka jangan tolong iblis, gawedi jangan tubuh tolong. Dalam hadis Bukhari disebutkan, la takun aunan li syaitan ala hik. Jangan kamu tolong setan terhadap saudaramu. Ya, nolong setan terhadap saudara kita. Artinya apa? Orang yang tak semayang kita biarkan baik, ahli maksiat kita diam ke baik, itu nolong gawe setan. Maka ya Allah, kalau engkau ampuni aku, yang senang nabimu, yang senang walimu, yang senang orang-orang soleh. Tapi kalau engkau tidak mengampuni diriku, yang senang adalah iblis dan bala tentaranya. Tentu engkau akan lebih memilih kesenangan kekasihmu, kesenangan walimu, kesenangan orang-orang soleh, dibandingkan kesenangan iblis musuhmu laknatullah alaih. Karena inilah akhirnya Allah mengampuni dosa sang ahli maksiat. Hadirin yang mulia, saya sampai merinding mengisahkan ini. Kisah ini dijelaskan dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Masya Allah. Maka Islam mengajarkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan inilah intisari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang paling sering saya baca dalam ngimam ketika salat, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah hai Muhammad engkau berlaku lemah lembut. Dakwah Nabi dakwah lemah lembut, bukan ngejek, bukan mono. Itu pun perang itu terjadi karena membela Islam, bela diri, bukan dulu ngajak perang. Ya, masyarul hadirin rahimakumullah. Masih ada waktu Pak Saimi, Pak Ketua? Masih. Ya. Iya.
Aku ni bingung nak nyampaikan apa, karena ini rata-rata tahu kalau omongan aku ni. Ya, jamaah baik subuh. Saya tak mau ngulang materi sebenarnya, cuma terpaksa nak ngulang itulah. Karena habis bahan bacanya ya, Dali ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang mulia yang bisa memberikan syafaat kepada kita, dan orang-orang ini harus kita dekati. Dalam hadis di kitab Ihya Ulumuddin, ya, Rasul bersabda, "Thalathun yashfa'u yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua al-ulama, para alim ulama, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Yang ketiga asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka orang-orang ini wajib kita cintai. Cinta Nabi wujudkan dengan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Cinta ulama, hadiri majlis taklim mereka. Ya, tak baca tiap hari, seminggu sekali jadilah. Tak sempat seminggu, sebulan sekali jadilah. Kalau 40 hari kita dah hadir majlis taklim, maka itu hati kita akan keras, hati kita akan mati. Nauzubillah, hati yang keras, hati yang mati, susah nak masuk nasihat. Ya, mantol, bukan lagi masuk kanan keluar kiri, mantol nasihat tadi. Itu tanda hati yang mati. Dinasihati mudah tersinggung. Ya, orang status Facebooknya nasihat, dikatanya nyindir ke dia. Itu tanda hati yang mati, itu tanda hati yang keras. Padahal inti agama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak MC, ini MC kondang ini, suaranya penyiar radio ni, mirip ni, Masya Allah. Karena memang mantan penyiar radio Pak ya. Masya Allah. Ya, hadirin yang mulia, jadi hadir majelis taklim, ya, itu akan melembutkan hati kita. Tapi kalau tidak, ya, bahkan luar dengan majelis taklim, nauzubillah, itu tanda hati yang keras. Ciri hati yang keras, tak galak menerima nasihat. Padahal nasihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, inti sari agama adalah nasihat. Maka kalau ada yang tersinggung dengan nasihat, bagus, tinggal sikapnya berubah, ya, sesuai dengan yang dinasihatkan. Jangan tersinggung, laju ngatai kiai, laju luar dengan ustaz, padahal tidak ada ceramah yang tak nyinggung Pak. Kalau tak tersinggung, tak akan tersinggung, tak akan terasa, tak akan berubah. Karena inti ceramah itu ngajak kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mandak disinggung mak mana? Ya kan? Harus disebut. Tinggal kita berhusnuzon, berbaik sangka bahwa niat orang buat status nasihat, orang ceramah, orang cawisan, orang kultum, niatnya adalah untuk memperbaiki dirinya dan masyarakatnya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Masyarul hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, orang-orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Nah, khusus para ulama tadi Pak, dalam kitab Ihya disebutkan mereka nanti akan terakhir masuk surga. Ya, orang kaya yang dermawan masuk surga duluan. Ya, pejabat yang adil, Cak Pak Lurah gitu, Pak RT, Pak RW, ya. Ini pejabat juga Pak Sabi, pejabat Kemenak Banyuasin, ya kan? Mudah-mudahan beliau kita doakan jadi Kemenak Banyuasin nian. Sekarang baru kuahnya. Ya, orang-orang yang ragab ke masjid kita doakan baik-baik, bagus-bagus. Yang tak rajin ke masjid kita doakan juga, cuma dapat hidayah, ya kan begitu. Ya, amin Allahumma amin. Ulama terakhir masuk surga Pak. Ya, orang yang rajin sholat, rajin sholawat, melaksanakan sunnah Nabi, itu nulu masuk surga. Ya, tukang live ke siaran gitu, insyaallah nulu masuk surga. Tapi ulama, ya, Ari dan Fadli, masya Allah, gajinya habis untuk beli pulsa dan paketnya, untuk mendakwahkan siaran gitu ini. Ya, masya Allah. Nah, ulama terakhir masuk surga. Kata Allah, nanti kau masuk surga, cari dulu jamaahmu, cari dulu orang-orang yang menerima dakwahmu, murid-muridmu, jamaahmu, kumpulkan mereka semua, kaget barangan dengan Mang Ibnu Hajar, ya, barangan dengan Pak Sahiri, untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semangat ada Mang Hajar. Ini anggota Baikir Subuh Pak yang paling muda. Ya, gigi lagi belum lengkap. Oh, lengkap masih ya, masya Allah. Semangat. Jadi yang muda-muda jangan malu, jangan kalah ya. Itu ulama terakhir masuk surga karena apa?
bukan meremehkan, tetapi untuk ngajak jamaahnya. Maka kita cintai para nabi, cintai para rasul, cintai wali-wali Allah, cintai orang-orang soleh, cintai guru-guru kita. InsyaAllah anta ma'aman ahbabta. Di akhirat nanti kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau cinta dengan artis, nah samalah dengan artis. Kira-kira di mana lekat tempatnya kaki? Cinta ulama, cinta nabi, cinta rasul, cinta wali Allah, insyaallah akan bersama dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis tadi disebut 3, Pak. Ada yang nomor 4 yang pacak merik tubuh syafaat. Anak-anak kita yang saleh dan salehah. Anak-anak kita yang pacak ngaji. Ya, Pak Komar. Pak RT juga sebelah itu rasanya. RW. Apa dah lagi? Lah RW sekarang. Masya Allah, Pak RW hadir pada malam hari ini. Anak tubuh yang pacak ngaji, Bapak Ibu hadirin yang mulia, kage pacak merik syafaat kepada orang tuanya. Ini Ananda Ivan, ponakan dekat rumah itulah. Dari Cangkring. Alhamdulillah di Cangkring Pak Saibi banyak stok nak ngaji ya dan lain-lain sebagainya. Bangga orang tuanya. Padahal mohon maaf, Mbak Mi-nya tak pacak ngaji belagu, tapi anaknya pacak ngaji belagu. Amin. Ya. Padahal sekolahnya SMP, sekarang SMA, bukan pesantren. Kadang-kadang anak pondok ngaji lagi tak lurus, alif mak gendang lagi lupa-lupa ingat. Dia sekolahnya umum. Tinggal menjadda wajar. Sungguh-sungguh sekolah dimanapun pacak. Ya, nah anak kita yang pacak ngaji, Rasul bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bihi, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, dawuhu ahsanu min daw'is syams fi baitin min buyutid dunya." Anak kita kalau dia pacak ngaji, diamalkan Al-Qur'an tadi dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia akan membanggakan kedua orang tuanya. Ayah ibunya nanti di akhirat akan Allah beri mahkota bagaikan raja dan ratu orang tuanya di akhirat nanti berkat anaknya pacak ngaji. Tentu kalau orang tuanya dimuliakan Allah, tentu bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma bakmi-nya yang diajak masuk surga. Dalam hadis lain disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man qara'al Qur'an fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Anak yang pacak ngaji, ya, maka anak-anak biker pacak ngaji, jangan ikro lagi belum lulus, ya. Jangan ragap keliling mai, jangan ragap berjalan mai, kaki disuruh imam pas saya dah hadir, nah mak mana, ya kan? Jadi harus pacak ngaji kita anak-anak orang Islam. Jangan sampai alif mak gendang lagi dak tahu. Anak kita yang pacak ngaji, lalu fastazharahu, dia zahirkan bacaannya. Artinya Al-Quran menjadi akhlaknya sebagaimana akhlak Rasul. Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka Rasul disebut sebagai Al-Quran yang berjalan karena isi Al-Quran sudah beliau amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang dimaksud pacak ngaji, ngamalkannya. Jangan ngaji bagus, akhlak kurang ajar, ma'udzubillah. Ya, jangan sampai jadi pribadi yang demikian. Maka anak-anak yang demikian pacak ngaji, ngamalkannya, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tidak ngubah-ngubah hukum. Ya, Al-Quran dia jadikan imam, dia jadikan pemimpin yang dia ikuti dalam amaliyah dia kesehariannya. Maka anak yang demikian adkhalahul jannah, pasti masuk surga. Pacak ngaji, ngamalkannya, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dak dewean dia masuk surga. Wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baiti, dia pacak merik syafaat 10 orang keluarganya, ayah ibunya, ya, kakek neneknya, adik kakaknya, wak mamangnya, guru ngajinya juga, ya, 10 orang kuatannya dia bisa ajak untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita punya anak yang soleh dan soleha, yang pacak ngaji dan ngamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. 4 yang pacak merik syafaat. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad jelas beliau amat sangat sayang kepada kita umatnya. Yang nomor 5, Pak, yang pacak merik syafaat adalah saudara sesama mukmin, saudara sesama muslim. Maka jaga ukhuwah Islamiyah kita. Sekok musuh banyak, tapi 1000 teman itu masih dikit. Jangan ada satupun orang yang kita benci,
Jangan sampai ada satupun orang yang benci dengan kita, karena satu musuh itu sudah banyak dan sudah cukup menghabiskan amal soleh kita. Ingat, kita bakal hilang 6 hal. Hati-hati. Satu, hilang nyawa, itu biasa, karena memang nyawa kita pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini normal, wajar, baik. Setelah nyawa hilang, kita mati, dikuburkan, daging kita habis dimakan tanah. Wallahmu liddud, daging habis dimakan cacing. Yang ketiga, daging habis, wal azmu litturab, ya, tulang kita pun hancur dimakan tanah. Hanya tinggal satu tulang, namanya tulang sulbi. Yang ini yang dah hancur, yang lain habis. Kecuali siapa yang tak hancur? Para nabi dan rasul, wali Allah, ulama yang amalkan ilmunya, orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkan ilmunya, dan orang yang ahli salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rajin salawat, itu dijamin masuk surga, ya, tanpa hisab, dan jasadnya tetap utuh sampai hari kiamat. Nah, kalau kita tak kata galu rajin salawat ida, hafal Quran ida, ulama bukan, atau ulama tapi tak ngamalkan ilmunya, pacak-pacak baik ngamalkan ida, nauzubillah, itu tak dijamin, jasadnya justru habis dimakan tanah dan cacing. Lah berapa hilang? Nyawa diambil malaikat maut, daging dimakan cacing, tulang dimakan tanah. Yang nomor 4, yang sesuai bahasan kita tadi, wal hasanat lil khusama, kebaikan kita pun habis dimakan siapa? Diambil siapa? Musuh kita. Sekok musuh, dalam pengertian orang yang pernah kita sakiti, itu akan jadi musuh kita di akhirat kayak gitu. Ya, orang yang pernah kita zalimi, maka jangan pernah zalimi orang lain, apalagi sampai menzalimi ulama kita, guru-guru kita, para habaib, zuriyah Rasul. Sekarang nauzubillah, ya, bukan cuma ulama yang dibenci, zuriyah Nabi pun dibenci, padahal kita berharap syafaat dari datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak mana nak selamat dunia akhirat kalau zuriyah Nabi kita benci? Nah, orang yang kita benci, yang kita sakiti, yang kita zalimi, nanti bakal ngambil amal kita, kalau tak selesai dosanya ditambah, nauzubillah. Amal dikit diambil, dosa banyak ditambah lagi. Itu al-khusama, musuh-musuh kita. 4 lah hilang. Yang 5, al-mal lil waratha, harta kita pun bakal habis. Diambil apa? Ahli waris kita. Kali mau hilang. Jangan sampai nomor 6 hilang pula. Wa syaitan lisalbil iman, setan akan mencuri iman kita. Hilang iman diambil setan, dan setan mencuri iman kita siang malam diupaya. Tak tidur siang malam setan nak menghilangkan iman kita. Maka kita berkumpul berjamaah di baikir subuh, di majelis taklim, di cawisan, salat berjamaah, itu adalah dalam rangka kita berkumpul berjamaah supaya setan tidak berani marah sama kita. Karena kata Rasul, ya, serigala hanya akan memakan domba yang terpisah dari rombongan. Maka senantiasa bersatu, senantiasa berjamaah, senantiasa berkelompok dalam komunitas-komunitas yang baik, komunitas hijrah, komunitas yang isinya adalah dakwah ilallah ta'ala. Ya, saya kok musuh bilang labis, pacak ngabiskan amal kita. Maka banyakkan kawan, karena kawan kita kaki pacak merik syafaat. Isyaratnya dalam surah Asy-Syura disebutkan ayatnya, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat wa yaziduhum min fadlih. Orang yang beriman, yang beramal soleh, dia mustajab doanya, dikabulkan doanya, dan mendapatkan wa yaziduhum min fadlih, mendapat karunia tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menafsirkan ayat ini pada kalimat wa yaziduhum min fadlih. Dalam kitab Qutul Qulub jilid 2 halaman 214 kalau tidak salah disebutkan makna dari wa yaziduhum min fadlih adalah wa yushaffi'uhum fi ikhwanihim wa yudkhiluhum al-jannata mahum. Orang beriman, orang beramal soleh, doanya mustajab, dan mereka berhak memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya seiman seagama untuk sama-sama masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak tahu kawan kita yang mana yang kaget nolong kita, ya, saudara kita yang mana yang pacak beri syafaat kepada kita. Maka jangan pernah bermusuhan hanya karena beda faham, hanya karena beda ormas, hanya karena beda organisasi, hanya karena beda masjid. Ada NU, ada Muhammadiyah, ya kan, dan lain sebagainya. Ribut, bermusuhan, berkunut tak kunut bermusuhan, itu salah.
bukan musuh gitu. Itu perbedaan yang wajib kita hargai, ya, bukan harus bermusuhan gara-gara beda pemahaman. Masyarul hadirin rahimakumullah. Terakhir ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin seluruh umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Ya, sejahat apapun umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi tidak ada jaminan kita bakal selamat dari neraka. Maka ada 3 macam umat Nabi Muhammad. Silakan kita pilih, ya, nak masuk yang mana. Ya, Riko, ya. Nomor 1 umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Namanya adalah as-sabiqu bil khairat, yadkhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Karakter mereka ibadah wajib tidak ada yang tinggalkan. Yang haram tidak ada satupun yang dilakukan. Yang sunnah semua dia kerjakan. Yang makruh semua dia tinggalkan. Ya, dan yang mubah ala kadarnya saja. Inilah as-sabiqu bil khairat, dijamin masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua masuk rombongan yang pertama ini di bawah pimpinan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selawatan lagi yuk, sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Hilang ngantuk nian menghajar, ya, Masya Allah. Suara habis, Bu, karena ceramah dari pagi, siang, petang sampai malam. Pagi tadi ngajar pondok, ya, nyimah hafalan Al-Quran, macam-macam. Alhamdulillah, hari-hari saya full dengan kegiatan yang positif. Bersyukurnya adalah tidak ada waktu untuk mikir yang negatif. Tidak ada waktu untuk Victor pikiran kotor atau Jordan jorok jiddan, karena semua waktu diisi dengan taklim, ngajar, cawisan. Mau tinggal balik ke rumah, uang rumah yang berutuhan, minta keriken, kesengalan, minta pijit. Ya, alhamdulillah punya pasangan yang pengertian dan mendukung dakwah kita. Nah, yang bujang-bujang cari yang modal itu kayak gitu. Saya doakan dapat bidadari galau. Oh, adik paling kuat doanya. Masyaallah. Kali Ipan kaget, kau tamat ke SMA dulu, ya. Ngapal Quran dulu 30 juz, masyaallah. 1 tadi masuk surga tanpa hisab. Ya, cirinya apa? Masih ingat? Seluruh ibadah wajib dia kerjakan. Yang haram dia tinggalkan, tidak ditoleh, tidak ada halimu. Halal haram hantam orang haku, itu jauh dari dia. Ya, yang sunnah dia kerjakan semua, yang makruh dia tinggalkan semua, yang halal sekedarnya saja. Itu ciri as-sabiqu bil khairat, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Yang kedua, yang tadi agak berat, yang kedua agak ringan. Mudah-mudahan masuk juga yang kedua ini. Kalau tidak masuk nomor 1, minimal nomor 2. Jangan yang nomor 3. Yang kedua, al-muqtasid. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas disebutkan al-muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah. Al-muqtasid akan masuk surga dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah dihisab terlebih dahulu, ditimbang dulu amalnya, alhamdulillah banyak amal daripada dosa-dosa ada tapi dikit. Tidak banyak, maka dia pun berkat rahmat Allah dimasukkan Allah ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Apa ciri yang al-muqtasid? Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah, cirinya yang wajib dia kerjakan semua, tidak pernah tinggal. Yang haram dia jauhi semua, tidak pernah dia lakukan. Yang sunnah kadang-kadang, ya, yang sunnah kadang-kadang. Nah, kurangnya di sunnah. Kadang qobliyah, kadang tidak. Kadang puasa sunat, kadang
Ida tapi leman lah Ida. Lagi semangat rajin ke masjid, lagi tak semangat nongkrong di Kamang Iwa, ya kan? Ngajak Pak Sai, ya kan? Pak Sairi, agak mirip Pak. Ini Pak Sairi, beliau Pak Sairi. Itu tukang tagih infak gitu, masya Allah. Ya. Yang makruh masih dilakukan. Yang sunnah kadang-kadang tinggal, yang makruh masih kadang-kadang dilakukan. Yang halal bohoji. Ya, kalau makan sepiring dua piring masih bubu. Nah, itu namanya al-muqtasid. Masuk surga dengan rahmat Allah. Dua ini bagus Pak, dua ini baik. Nah, jangan jadi nomor 3. Yang nomor 3 adz-dzalimu li nafsi. Karakter mereka haram masih galak, masih dilanjutkan, bahkan hobi. Ya, halimu tadi halal haram hantam hak orang hakku. Ini yang nomor 3 Pak, adz-dzalimu li nafsi. Yang wajib lemanlah tinggal. Kalau sembahyang maghrib digawekan, isya balik nonton, makan, tidur. Ya. Subuh masih kesiangan, belum bangun. Zuhur masih begawe, masih di kebun para. Yang jualan masih di kalangan, ya kan? Asar balik kesengalan. Jadi paling cuma maghrib yang dia gawekan. Nah, ini adz-dzalimu li nafsi. Atau kadang-kadang hari lewat galau sholat 5 waktunya. Ini masuk kategori adz-dzalimu li nafsi. Yang wajib banyak tinggal, yang haram masih digawekan. Kadang-kadang lapacak naik khutbah dia ni. Jadi Jumat dia khutbah, hari Minggu joget dengan biduan. Ini adz-dzalimu li nafsi. Ya, kalau dak naik khutbah dak boleh lah. Ya, jadi ustaz jangan bawa ngabang. Maka aku dak pacak nyanyi, walaupun aku pacak nyanyi Pak Zaibi. Pesan guru saya Ustaz Samsurihal yang sekarang ketua Majelis Ulama Banyuasin, kita tak nyanyi lagi murid kita banyak yang pacak nyanyi. Ya, apalagi kita ulukan murid-murid kita nyanyi. Aku pacak nyanyi cuma di motor. Perjalanan Palembang Pekalembala itu jauh, kadang-kadang ngantuk. Nyanyi bu aku, cuma nyanyi lagu Roma. Ya, lagu Roma. Bila sudah. Nah, ya, lanjutlah Dewi. Apal Pak, cuma malu nak nyanyi itu. Ya. Nah, lagi di motor nyanyi, mau ngantuk, kadang buka helm, masih ngantuk, nyanyi kejerit-jerit kan. Ya, itu. Hanya dalam saat-saat seperti itu saja saya nyanyi. Jangan ngulukan orang. Kaget jadi dalil. Ustaz penyanyi, nah selesai. Ya, kena salahkan di akhirat kaget oleh jamaah. Ya. Jadi orang yang adz-dzalimu li nafsi wajib banyak tinggal, haram masih digawekan. Sunnah apalagi? Yang makruh masih hoji. Halal yonian. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya? Sikap seorang mukmin sejati, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, yang sunnah dia kerjakan seolah-olah wajib. Yang wajib tentu lebih semangat lagi. Yang makruh dia tinggalkan seolah-olah meninggalkan yang haram, dan yang haram tentu lebih dia hindari lagi. Itulah sikap mukmin sejati. Mudah-mudahan kita bisa bersikap sesuai dengan sikap yang demikian yang diajarkan oleh guru-guru kita salafun saleh dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 3 macam ini silakan pilih. Ya. Silakan pilih. Yang nomor 1 masuk surga tanpa hisab langsung. Yang nomor 2 masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Yang 3 tetap masuk surga, cuma setelah motong terlebih dahulu. Setelah hitam legam dulu masuk neraka, bertahun-tahun sesuai dengan banyaknya dosa dia, lambat laun berkat syafaat Rasulullah di akhirnya akan masuk surga juga. Nah, inilah lemaknya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak dosa tetap masuk surga. Cuma kalau pacak jangan mampir Pak walaupun dengar. Karena mampir sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Tak lemak. Ya, kena api rokok lagi panas, apalagi masuk dalam api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hadirin yang mulia, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Banyak sebenarnya yang nak disampaikan, cuma berhubung kali berhubung, kurang berhubung tambah berhubung. Maka dengan segala pertimbangan, aku juga kesengalan, jamaah juga sudah ngantuk wal lain-lainnya, maka kita saling pikirkan wal kerinaga. Maka ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Celuk bah. Ya. Celuk bah.
Siaran langsungnya tuh. Live. Hah? Lagi Pak Saifi ya? Ya, Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid Nurul Rahmati Allah. Demikian tadi secara panjang lebar ya Bapak Ustaz Taharul SPDI telah menguraikan hikmah Maulid Nabi. Tentunya kita tadi telah menyimak bahwa intisarinya adalah umat Islam tentunya dijamin masuk surga ya, tapi dengan persyaratan Pak ya. Jadi samping Rasulullah yang dijabari syafaat kepada kita semuanya, tentunya tidak ada 5 Pak ya yang bisa disyafaat selain dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah para anbiya, yang kedua adalah para ulama, kemudian yang ketiga para syuhada, kemudian anak yang bisa membaca Al-Quran, dan yang kelima adalah saudara-saudara ataupun teman kita yang baik Pak ya, itu yang bisa memberi syafaat kita. Mudah-mudahan kita bisa dari Allah tanpa dihisab. Jadi dari mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita, masukan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat juga mengamalkan hal-hal yang kata beliau tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sekalian, kita masuk ke acara yang kelima, yang terakhir, yaitu doa. Untuk doa ini, kalau tadi kami Pastor itu ngelempar kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama ya. Ini ada yang lebih senior tentunya, kepada Bapak Saibi. Di sini boleh silakan untuk berdoa pada malam hari ini. Hadirin sekalian, sebelum baca doa, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajarkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka penyelenggaraan nasional COVID-19 virus corona, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan virus ini, segera berlalu. Kita semua akan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Dan insya Allah kita hidup di bumi Allah ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia wa shalihatin maqbulatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسلم رضي الله تعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari ini kami semua dapat hadir di Masjid Nurul Ihsan ini ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami kehadiran yang penuh berkah dan ridho dari-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikan kami hamba Allah yang Kau cintai dan mencintai Rasul-Mu ya Allah. Sampaikanlah salawat kami yang selalu kami ikrarkan kepada Rasul-Mu ya Allah. Tempatkanlah kami di surga-Mu ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Haq ya Batillah. Rabbana anal haqqu haqqu wa sunnatibah wa anal batila batila wa sunnatinabat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al awladana wa ahlana wa aqribana min ahli ilmi wa ahli khair
ولا تجعلناهم من أهل الضير آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين آمين. وعافية بالجزاء آمين. وزيادة بالعلم وبركة بالرزق آمين. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت آمين. ومغفرة بعد الموت آمين. اللهم حول علينا في شكرة الموت آمين. والنجاة من والعفاء عند الحساب آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعبد الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودهائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة والمعجزات الفاتحة يا برجام يا كاشف الغم يا من يبني ويغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا الرحمن ويدفع البلاء يا رحيم كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, dengan telah ternyata sudah tadi maka sudah rangkaian acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah pada malam hari ini. Akhirnya kami sedang berbicara andai kata-kata yang kurang berkenan pada berikan maaf pada Allah kami mengampun. Kami wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.